menjadi seorang formator di dalam tengah situasi seperti dengan perbedaan budaya, perbedaan latar belakang itu pasti agak sulit itu ya, karena itu tadi masing-masing orang juga pasti ada rasa bahwa saya punya budaya sendiri, saya punya bahasa sendiri, dan ada kecenderungan untuk itu dia untuk menunjukkan semacam ya barangkali ada superioritas semacam itu ya. Tapi itu juga menjadi tantangan untuk kita bahwa ya saling menghargai antara menghargai budaya masing-masing itu penting itu dalam suatu formasi. Para sahabat misionaris, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang misionaris SVD dari Indonesia yang bekerja di Jepang, punya pengalaman sebagai pastor di beberapa paroki, tapi sekarang bekerja sebagai formator. Dan tentang formasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus perbincangan kita kali ini. Mengapa? Karena di Jepang formasi masih ada, ya, formasi SVD juga masih ada. Artinya ketertarikan orang untuk hidup religius itu masih ada, walaupun dalam sejarah SVD beberapa tahun terakhir, mungkin 20 tahun terakhir, anggota SVD orang Jepang makin menurun, para seminaris makin menurun. Tetapi beberapa tahun terakhir sepertinya walaupun satu atau dua orang setiap tahun, atau mungkin dalam 2 tahun ada satu atau 2 orang itu muncul juga. Dan beberapa tahun terakhir juga SVD berjuang untuk mempromosikan panggilan juga, dan hasilnya sepertinya ada, karena beberapa waktu terakhir juga saya temukan beberapa kenyataan, beberapa orang merasa punya minat dan mulai datang mengalami hidup sebagai seorang SVD di rumah SVD. Karena itu kali ini kita akan berbincang-bincang dengan konfrater dari Indonesia yang dipercayakan untuk menjadi prefek para seminaris mulai tahun ajaran berikut ini. Ya. Baik, wajahnya kita sudah sering lihat dalam podcast kali ini. Dia akan lebih dalam lagi memperkenalkan diri kepada kita sekalian. Baik, selamat siang. Selamat siang ya. Ya. Silakan perkenalkan diri secara lebih detail, asal dari mana, dari Indonesia jelasnya, tetapi Indonesia di mana. Baik, paroki seperti biasa. Oke, selamat siang semua, sahabat misionaris. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikolaus Kondi, biasa dipanggil Niko. Saya dari Flores, Manggarai, tepatnya dari paroki Cancal. Ada satu daerah mungkin teman-teman semua atau para sahabat misionaris kenal itu sarang laba-laba, sawah yang berbentuk sarang laba-laba di Cancar, di Melar. Saya berasal dari kampung Melar. Kampung rumah itu sebelah atas itu ya, sebelah rumah sawah. itu ya dekat sarang laba-laba, sawah yang berbentuk sarang laba-laba itu ya. Kalau orang yang mau melihat itu, kalau orang bisa. yang mau datang ke sana silakan, tempatnya indah, bagus. Ya. Terus saya masuk seminar ya. Oke. Itu dulu ya. Baik, silakan langsung saja perkenalkan diri. Sejarah panggilan ya. Bagaimana sejarah panggilan itu muncul sampai menjadi misionaris di Jepang ya. Oke. Saya SMP di Seminari Kisol dulu. Kurang lebih 3 tahun saya di Kisol. Kemudian setelah tamat SMP, sebenarnya saya tidak mau lanjutkan seminari karena saya punya kakak sulung, dia juga calon seminari SVD dulu, tapi dia berhenti juga. Berhenti di waktu tidak terima di Frater ya. Dia lamar ke SVD dulu, tapi dia tidak terima di novis. Iya ya. Di novis. Kaisa Pak juga kakak sulung yang sekarang tinggal di rumah Jakarta. Tidak, di Jakarta. Oke, yang di Jogja itu? Di Jogja, nikah dengan ini. Oke. Jogja. Terus karena dia tidak terima di
di novsiat, akhirnya setelah SMP itu masih ada minat untuk masuk seminari. Kemudian saya masuk di seminari Yohanes Paulus II Labuan Bajo selama 4 tahun di sana. Ya, karena kami juga angkatan pertama yang setelah 3 tahun itu ada apa istilahnya itu, semacam kelas 4 itu ya, semacam kelas persiapan lah ya. Kami angkatan pertama semacam kelas persiapan di seminari Labuan Bajo. Terus setelah itu tamat dari sana, saya lamar ke SVD, kemudian lamar ke novsiat KU. Tapi ya waktu itu kamu sudah tahu bahwa kakakmu sudah diterima di SVD. Kenapa engkau mau masuk lagi di SVD? Ya, sebenarnya dulu itu sama masuk Fransiskan juga ya. Waktu saya kelas 3 seminari di Labuan Bajo, saya mau masuk Fransiskan. Kenapa itu? Karena itu tertarik juga dengan cara hidup santu itu Fransiskus ya. Pokoknya kemiskinannya itu ya. Tapi saya ingat kembali, saya punya pastor paroki dulu, karena pastor paroki Cancar waktu saya masih kecil, dia seorang SVD. Kemudian saya ingat bahwa saya punya panggilan itu muncul dari sana juga, karena waktu kecil ada rasa bahwa saya mau pingin seperti ini, pater ini mau jadi. Siapa? Pater, ya saya lupa namanya itu ya. Saya lupa namanya. Tapi ada pastor SVD. Kemudian saya mau jadi di pastor paroki Cancar ya. Dan saya mau jadi seperti di pastor ini, sehingga karena motivasi itu juga, motivasi awal itu, sehingga saya ingin mau masuk SVD, sehingga saya lamar ke novsiat KU. Ya. Waktu Kemudian, itu paroki Cancar masih di waktu itu pastor SVD. Sebenarnya waktu saya masih kecil itu masih SVD ya. SVD ya. Tapi waktu engkau mau melamar itu kan sudah projo. Sudah masuk ke, ya sudah ditangani oleh projo ya. Terus masuk ke novsiat Nenuk KU ya. Kemudian 2 tahun di sana. Terus masuk ke Ledalero dan belajar filsafat. Tahun berapa? Di Ledalero tahun 2000, kalau saya tidak salah 2000 ya, tamat 99 kalau saya tidak salah di novsiat KU, 2 tahun di sana. Kemudian 2000 masuk ke Ledalero. Kamu masuk Ledalero tahun 1999, tamat tahun 2003, lalu kemudian dipercayakan untuk OTP di Jepang ya. tahun sama, lalu harus belajar bahasa Inggris di Filipina ya. Selama berapa bulan, lalu akhir Juli lah. Awal Juli ke Jepang ya. Awal Juli tahun 2004 ke Jepang ya. Ya, bagaimana? Mungkin sharing sedikit pengalaman belajar bahasa Jepang, perkenalan pertama kali. Iya, kami dulu belajar di Filipina, belajar bahasa Jepang ya. Bukan, ini belajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Itu saya pikir belajar bahasa Inggris itu saya pikir tidak terlalu ini ya. Saya pikir bagaimana punya apa? Bahasa Jepang itu ya. Kami datang bulan Juli, kemudian karena program dari Sekolah Bahasa Jepang BK di Nansha University itu mulai bulan September, dan kami datang bulan Juli, sehingga itu kita punya, saya dan Pater Ardi punya waktu hanya 1 bulan untuk masa persiapan untuk masuk ke BK, ke Sekolah Bahasa Jepang di Nansha, sehingga kami dulu diberi kesempatan untuk belajar bahasa Jepang selama 1 bulan, semacam persiapan untuk masuk ke BK. Belajar bagaimana? Dan Pater Bruno waktu itu dia direktur OTP yang punya, dan dia panggil satu
ini satu guru bahasa Jepang dari BK juga, namanya Nakamura Sensei ya. Dia Kami juga datang dapat. ke Safira House dan dia mengajar kami hiragana dan katakana. Jadi selama 1 bulan itu kami hanya tulis huruf kanji, tapi kanji yang basic ya, kanji yang mudah-mudah, kemudian dengan tulisan hiragana dan katakana. Dan itu hampir tiap hari itu. Karena kita masuk ke sekolah bahasa Jepang BK di Nansan, Universitas Nansan itu harus ujian itu juga, ujian pertamanya itu ya, untuk ujian katakana dan hiragana. Ya, selama 1 bulan kami semacam persiapan, dan setelah 1 bulan belajar bahasa Jepang sendiri, kemudian masuk ke sekolah bahasa Jepang di Nansan, dan selama 2 tahun belajar bahasa Jepang di Nansan. Baik, apa yang paling perasaan apa yang muncul ketika Niko pertama kali berhadapan dengan bahasa Jepang itu? Atau ketika mulai belajar huruf itu? Ya, kalau saya sendiri merasa bahwa itu saya merasa, ya, saya datang ya sebagai misionaris yang sudah ditabiskan ya, sudah imam, bahkan sudah master of theology kontekstual juga itu. Lalu kemudian harus belajar lagi huruf. Itu saya rasa waktu itu suatu suatu pengosongan diri yang yang sangat radikal saya rasa. Ya. Niko bagaimana rasa waktu itu ya? Ya, saya kira juga mengalami hal yang sama itu ya. Terlebih saya masih ingat ketika Pater Bruno jemput kami di bandara lama di Nagoya ini. Dia jemput kami dan saya lihat itu tulisan kanji ya, dan saya tidak tahu bacanya itu ya. Kemudian tanya Pater Bruno, kemudian Pater Bruno bilang, ya nanti ini kamu punya ini di bahasa yang kamu pelajari nanti itu. Dan ada rasa semacam kecemasan dan ketakutan itu ya. Wah, apakah saya bisa belajar ini bahasa ini tulisan. Kemudian apalagi awal-awal, kemudian kita belajar sesuatu yang sangat baru ya. Dan itu juga menjadi kecemasan, ketakutan untuk kita, untuk saya secara pribadi ya. Apalagi kan tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang awal-awal itu. Dan itu dari nol itu. Seperti yang Les katakan, memang istilahnya ya sebuah ya pengosongan yang sangat radikal, rasa kosong yang dan kita mengalami apa namanya itu ya, ya kecemasan dan ketakutan karena kita tidak bisa berkomunikasi dan orang lain. Tapi ya mau tak mau kita harus ikut dan ya harus belajar supaya kita bisa baik. Itu yang penting ya. Apa yang mungkin ada sesuatu yang menguatkan Niko waktu itu ya. Oke, ada ketakutan, ada kecemasan, kegelisahan yang sangat radikal macam itu. Apalagi datang sebagai sarjana filsafat kan, lalu kemudian datang di sini, lalu kemudian harus mulai lagi dengan sesuatu yang sama sekali gelap gitu. Ada ketakutan, ada kecemasan. Ini sangat natural ya. Tetapi apa yang membuat Niko sedikit berani waktu itu? Oh ya, saya berani menghadapi, saya berani masuk kepada kegelapan ini. Ya. Apa itu? Mungkin ada ya. Saya kesini juga kan itu sebagai ya Pater Perfect juga panggil kami ya, kamu ke Jepang untuk ini OTP sana, dan saya terima itu panggilan, saya terima itu semacam penugasan lah, semacam itu. Dan itu saya pikir konsekuensi juga dari saya punya pilihan juga itu ya, karena saya terima tugas tersebut, dan itu juga konsekuensi dari pilihan yang saya terima, tugas yang saya terima, dan mau tak mau saya harus saya harus berani untuk melewati macam masa gelap seperti ini ya. Kemudian ada satu juga yang menguatkan saya, karena kita punya senpai macam Pater Bruno, Pater Maris, mereka sudah lama di sini. Senpai itu apa? Senpai itu macam ya kakak lah ya, kakak-kakak yang sudah duluan di Jepang sini. Senior kita bilang ya. Kalau satu ada juga satu senior, banyak melihat senior itu dalam diri
Kaniko. Oh begitu. gitu kan? Kaniko. Iya. Iya, Karena sehingga- dia di Nansan. karena itu nilai fundamental yang menjadi kekuatan bagi dia. iya, iya. Dan juga menjadi baik kami. Karena dia di Nansan dan dulu yang paling sering menguatkan kami di saat-saat awal tuh Saat-saat gelap selalu itu. hadir. Oh gitu kan? Saya Iya. ingat Iya, lagi, ya. Nah, Tapi itu, ini itu. kita lihat sekarang bahwa dia sudah punya, karena itu menjadi kekuatan untuk menghadapi Iya, itu, iya. menjadi nilai. Orang bilang apa ya? Takara ya orang Iya, Jepang iya. ya. Kokorno takara artinya kekayaan hatinya, Iya, iya. sehingga dia kemudian bagikan itu kepada kamu ya. Jadi Iya, ini iya. luar biasa ya dari seorang Iya, iya. misionaris. Saya kira itu Ini, yang ya. itu yang Baik. masa-masa sulit, tapi kita melihat ada senior mereka dan itu menjadi Jadi- kekuatan untuk kita juga. Ya, Terlebih penerimaan dari senior itu atau dari misionaris yang sudah lebih dulu di situ, itu menjadi kekuatan misi juga ya untuk Ya. orang-orang kemudian ya. Ya, ya. Saya rasa ini juga ya paling kurang saya juga merasa seperti itu ya. Dan beberapa persoalan misalnya juga yang saya dengar ketika saya berada di Italia atau di Jerman ya, banyak konfratir juga merasa tidak betah dalam hidup misioner atau di misinya itu hanya karena merasa tidak ditopang, didukung oleh para seniornya itu, oleh para senpai di situ ya. Ya, dan sepertinya di Jepang ini hal seperti itu sangat kuat ya. Jadi ada topangan dari para senior itu yang paling berharga. Jadi ini saya rasa pesan yang paling itu yang saya bagus rasakan ya. itu ya. Baik, kita akan masuk ke tema berikut lagi Yang berikutnya, berkaitan ya. dengan dia punya pengalaman pastoral di Jepang. Tapi ya. masih ini ya, Hah? maksudnya belajar bahasa Jepang kemudian Homestay. apa namanya? Masih ada yang Iya, kamu iya. sampaikan. Saya mau sampaikan Oke. setelah kami belajar bahasa Jepang 2 tahun, kami diberi kesempatan juga untuk menjalankan masa semacam orientasi pastoral semacam itu ya. Praktek. Praktek. Kalau Nah, di Indonesia Bok, itu bebas bilang bilang. top juga. top juga ya. Ya. Top juga. Dan Jadi macam top di atas top ya, karena Top, kamu datang iya. ke sini sebenarnya kan sebagai ya, top sebenarnya sebenarnya. belajar bahasa Jepang itu juga kan bagian dari Top itu itu. juga. Tapi pastoral, dalam tapi- program ini juga kamu Ya, top ya, juga ya. top juga. Dan saya Oke. dulu dapat tempat tugas waktu masih frater itu di paroki Nishimachi di selatan di Nagasaki. Ya. Dan saya selama 6 bulan saya top di sana, dan setelah masa pastoral itu, selama masa top itu saya kembali ke saya dan Pater Arli kembali ke seminari, kemudian kami lanjutkan studi teologi di Universitas Nansan ya. Dan ini- dulu sistemnya beda ya. Kami dulu itu langsung masuk itu Daigakuin itu ya. Daigakuin itu program Graduate school ya. graduate school itu ya. Pasca sarjana, pasca pasca sarjana sarjana. ya. Pasca sarjana itu ya. Kami kalau sekarang kan harus Sejak macam, Sadan Fano. Alfred orang itu Harus mulai lagi dengan tingkat 3 Tiga, ya. ya. Tingkat 3 Sadan Fano ya. baru masuk ke itu pasca sarjana. Tapi waktu masa kami dulu itu harus langsung masuk ke itu, ke Lalu studi pasca sarjana ini dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Jepang dengan Ya. bekal ya, bahasa Jepang 2 tahun bahasa ini. Jepang 2 tahun, kemudian 6 bulan berpastoral di paroki. Engkau Ya. rasa bagaimana waktu belajar di pasca Ya sarjana? pasti bahasa Jepang? sangat sulit, apalagi kami harus mulai dengan penulisan tesis untuk S2-nya. Dan waktu ujian masuk juga itu harus sudah mulai sodorkan tema itu tesis itu dan apa yang kau mau tulis itu, Ya, ya. dan itu ditulis dalam bahasa Jepang semua itu. Ya, ya. Tapi memang ada persiapan sebelumnya sehingga sedikit ya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen yang memberi ujian kepada kita. Siapa yang memberi ujian waktu itu? Kalau ada satu pastor Imam Projo ya, Imam Projo dulu, tapi dia juga bekas dosen di Nansan, dia dosen perjanjian lama dulu, tapi sekarang sudah meninggal ya? namanya itu Komaki, Bukan. Komaki Sensei kalau saya tidak salah, Imam Projo. Projo Saya Nagoya. Projo Nagoya. Kemudian
ada pastor SVD juga yang sudah meninggal, Pater Egawa. Oh, yang ahli kitab suci ahli perjanjian baru, perjanjian kan? baru itu. Dia juga yang Dan mengakhiri itu. apa tema tesismu dulu? Saya tulis tentang itu ya, tentang kebebasan Kristen itu dalam pandangan Santo Paulus. Ya, kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Saya tulis Kristen. tentang itu. Dan dia punya apa namanya itu, pembimbingnya itu Pater siapa ini? Yang sudah meninggal itu ya, Pater Egawa. Orang Jepang. Ya, ya. Kemerdekaan Kristen, ya? Kemerdekaan Kristen. Ini menarik. Nanti baru kita diskusikan Ya, ya. tentang itu, ya. Mhm. Nanti tentang ini saya pikir saya pikir sampai di situ saja. Nah, sampai di situ Panggilan, nanti ya, nanti. Mhm. Sekarang kita dia sudah bekerja di beberapa paroki juga Mhm. dan di beberapa keuskupan, lintas paroki, lintas keuskupan di Jepang ini. Ya, memang ya mungkin parokinya kecil kalau dibandingkan dengan paroki-paroki di Indonesia, Ya, ya. Bagaimana pengalaman, ceritakan sedikit pengalaman Ya. pastoral di paroki, di keuskupan Oke. mungkin, ya. Baik, terima kasih Alex. Setelah tabisan, saya tabis di Jepang di Nagoya. Setelah tabisan itu saya ditempatkan di paroki Nansan ya, di paroki SVD. Selama 3 tahun di sana. Dan ya paroki Nansan kan salah satu paroki yang punya umat yang cukup banyak ya, di Nagoya, di samping katedral di paroki Indonesia. Dan 3 tahun saya jadi asisten pastor paroki di paroki Nansan, dan ya umat lumayan banyak. Tapi memang ada kesulitan bahwa walaupun kita sudah belajar bahasa Jepang selama belajar teologi juga di sini, tapi ya ada kesulitan untuk ini ya. Maksudnya kita berkomunikasi, khususnya karena kita harus membuat ini apa namanya itu berkhotbah dalam bahasa Jepang gitu ya. Berkhotbah dalam bahasa Jepang, dan itu juga ya menjadi kesulitan untuk kita ya. Terlebih untuk kita orang asing yang datang ke sini sebagai seorang misionaris. Dan saya selalu biasanya kalau saya sudah buat khotbah untuk hari Minggu, saya biasanya minta orang Jepang yang ini koreksi. Sehingga dengan itu kan kita bisa tahu apa kesalahan atau bahasa-bahasa yang seharusnya tidak perlu dipakai dan seharusnya dipakai, dan itu menjadi pelajaran yang berharga juga ketika saya menjalankan misi pertama saya sebagai seorang imam di paroki SVD Nansan selama 3 tahun. Baik, paroki Nansan itu salah satu paroki yang dipercayakan untuk dikelola oleh SVD. Salah satu paroki yang terbesar saya pikir terutama di Nagoya, kalau keuskupan Nagoya. Dan paroki-paroki SVD kalau dibandingkan dengan seluruh paroki SVD, mungkin paroki yang dikelola oleh SVD yang kedua terbesar. Saat pertama mungkin itu Kichijoji di Tokyo, tapi yang terbesar kedua itu di Nansan, paroki Nansan itu ada di Nagoya. Jadi, tapi saya ingat satu program yang kayak buat dulu di Nansan, itu kayak mulai dengan sangat bagus. Itu kan di Jepang kan kita tidak punya kebiasaan untuk mengunjungi rumah keluarga. Tapi waktu pernah kayak Niko mengumpulkan beberapa keluarga Jepang, dan kami kunjung ke rumah keluarga itu. Ini menarik ini. Ya, dan kami waktu itu diajak makan juga di gitu keluarga. ya? Itu saya tidak ingat lagi. Itu kayak Niko yang mulai, dan keberagaman pastoral kan di Jepang kan orang rasa ke rumah kan itu ganjil. Katanya tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Oh, ini menarik ini. Iya. Iya. Dan waktu itu mereka juga begitu antusias menerima kita, karena untuk mereka hal yang baru, tapi mereka juga menerima dengan mereka baik. juga terima. Ceritakan sedikit bagaimana ini Bagaimana kayak bisa mulai? Karena ya selama ini kita selalu omong juga dalam podcast saya pernah singgung bahwa pastoral keluarga itu hampir-hampir mustahil di Jepang. Ternyata ini ada pengalaman menarik dari Niko. Dia pernah membuat satu gerakan dan gerakan itu berjalan baik Pak itu ya. Mungkin bisa ceritakan bagaimana sampai ada keluarga yang bisa menerima kunjungan dari frater Pak itu. Ya sebenarnya apa namanya itu ya, semacam perkenalan gitu dengan beberapa umat, kemudian
saya dulu ada semacam kelompok core kecil ya, dan sekarang saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak, tapi ada beberapa keluarga yang kelompok, kemudian kami semacam grup kecil itu ya, dan itu biasanya kami latihan core atau latihan lagu apa segala macam, lagu Indonesia juga ada, lagu Jepang, dan umat-umat ini yang kelompok kecil itu dan mereka senang kalau misalnya dikunjung ya itu ya. Dikunjung oleh imam atau oleh frater atau ya. engkau yang mereka yang minta sampaikan itu kepada Niko, atau Niko yang menganjurkan pada mereka supaya sebenarnya mereka sendiri ya, karena biasanya saya juga pikirkan awal-awal itu macam ini kan suatu hal yang tidak biasa maksudnya di Jepang itu kita kunjung ya, barangkali dulu itu suatu kebiasaan ya, tapi sekarang kan agak sulit ya, maksudnya terutama di kota-kota besar ya. Tapi justru masih ada umat-umat yang punya ini ya, senang kalau dikunjungi oleh ini ya, oleh frater atau oleh pastor itu ya, sehingga saya ajak itu waktu itu masalah frater Afri dan Farah juga untuk ini, dan Insen juga itu ya, masih di Safira House, karena mereka panggil untuk ini, masa datang makan minum, dan kami nyanyi di sana di rumahnya, kemudian kita rekamnya nyanyi apa juga itu kita ini dansa atau ya pokoknya bon odori mereka mengajarkan kita tarian budaya Jepang itu ya, bon odori itu ya. Itu dalam kelompok kecil itu ya. Jadi intinya itu masih ada kemungkinan untuk kita buat pastoral keluarga, kunjung keluarga di Jepang ya. Tapi sangat bergantung kepada pendekatan dan juga relasi kita dengan mereka ya. Kalau saya tidak Dan sebenarnya itu saya masih teruskan ini juga waktu saya ke Tohoku ya, waktu pindah ke bagian utara. Saya juga ditempatkan di sana setelah 3 tahun di Nansan, saya bekerja 6 tahun di bagian utara itu. Dan itu tidak seperti Nansan, umat di sana itu agak ini ya, jumlahnya agak sedikit kecil, ya. Tapi saya juga buat kebiasaan yang sama, bukan buat, tapi saya coba konsultasi dengan mereka, karena mereka hanya datang ke gereja itu hari Minggu, dan hari-hari biasa itu sulit ke gereja karena memang sibuk kerja. Ya, sibuk kerja, kemudian agak jauh juga dari paroki ya. Sehingga saya beritahu mereka ya, saya bisa kunjung kamu karena saya juga punya mobil, yang penting kemudian saya bisa kamu terima saja. Bawa komuni juga. Dan mereka senang ya. Mereka senang dikunjungi sebenarnya. Sehingga dulu saya waktu di Tohoku itu saya ditempatkan di salah satu paroki kecil. Dan saya ada kebiasaan untuk kunjung umat itu selama dalam 1 minggu 2 kali itu ya, kunjung umat, dan sekalian bawa komuni, kemudian saya biasanya makan siang dengan mereka itu, dan mereka sangat senang. Saya tidak tahu apakah kebiasaan itu dilanjutkan oleh pastor-pastor yang pengganti saya setelah itu, saya tidak tahu. Tapi itu satu kebiasaan yang baik. Kadang-kadang ya memang ada pandangan umum ya, maksudnya secara umum yang orang Jepang itu maksudnya mengunjungi mereka punya rumah itu agak ini, untuk mereka itu agak itu hal-hal yang privasi bukan ya. Biasa, Tapi ada umat-umat juga yang ini ya, yang terima senang, tapi tidak semua ya. Yang penting kan mereka senang, yang penting kan. Agak dikunjung itu ya. Iya, sepertinya memang kadang-kadang kita bermisi, kadang-kadang berdasarkan satu pandangan umum saja ya. Lalu kemudian konkretnya kadang-kadang kita enggan untuk masuk kepada situasi konkret untuk mencoba sesuatu ya. Dan ketika kita mencoba ternyata juga mungkin juga ya. Jadi soal saling terima, saya pikir itu budaya, saya pikir itu budaya Kristen juga, saya pikir ya. Kalau memang betul-betul mereka itu betul-betul punya iman Kristen atau menghidup iman Kristen, saya pikir tidak kesulitan juga mereka untuk menerima ya. Bahkan juga menurut saya, pengalaman saya ya, ketika saya mengunjungi keluarga yang tidak beragama sama sekali, mereka juga senang ya. Terakhir berapa kali saya mengunjungi juga keluarga yang dulu di mana saya berhomestay,
mereka apa ya, mereka bilang ya jangan hanya ini saja, berikut lagi bisa datang ya kapan saja ya, macam memang ya ketika mereka bilang kapan saja itu kita juga mesti memang harus pikir-pikir juga. Kadang-kadang ada juga itu apa orang bilang kuchisaki ya, macam-macam ya. Hanya kita bilang apa bahasa misalnya itu basa-basi ya, macam jangan gitu. bilang Tapi itu jangan bilang itu betul-betul ya. mereka bisa Tapi ada beberapa juga yang memang itu tulus ya. Tapi tetap harus ada relasi ya. Di Jepang itu pertama itu harus ada relasi. Jadi kalau tidak ada relasi sebaiknya itu jangan kabarkan diri. Ya macam gitu ya. Ya. Jadi menurut saya yang mungkin yang paling penting itu ada relasi itu ya. Relasi itu. Kemudian ada satu hal yang mungkin saya perlu mau sharing kan itu juga ya. Biasanya kalau kita diparokikan itu ya hari Minggu itu umatnya datang ke gereja, tapi hari-hari biasa kan mereka datang jarang datang ke gereja itu karena ya punya pekerjaan dan hal-hal lain itu ya. Dan biasanya ini ya kita juga harus kreatif untuk semacam bermisi itu ya. Maksudnya misi tidak hanya kita macam sharing kitab suci atau barangkali kita bawa komuni di rumahnya atau ke kunjung umat kemudian bawa komuni ke sana, tapi juga macam lintas itu ya, lintas agama itu ya. Lintas agama. Saya juga dulu itu bergabung dengan ini. Ada semacam orang Jepang bilang sekata itu, semacam core itu ya. Semacam core lagu-lagu bukan lagu-lagu gereja. Itu lagu-lagu Jepang punya itu ya. Lagu-lagu Jepang bukan di gereja juga, tapi di semacam di kota Tono itu ya. Ada grup core di situ dan menariknya yang bergabung di sana itu ada maksudnya dari umatnya itu, umat Shinto, ada umat Buddha, kemudian ada juga box ya, pendeta bukan biksu Buddha punya itu ya. Dan saya juga masuk di sana. Dan itu biksu Buddha juga itu begitu antusias itu ya, karena baru pertama juga seorang imam Katolik masuk dan bergabung dalam itu kelompok core itu ya. Mereka terima dan kami setiap kali ada semacam pertunjukan atau apa biasanya kami latihan bersama dan itu juga ya bagian dari misi juga itu ya. Maksudnya lintas itu ya, lintas agama dan tidak hanya di antara umat, maksudnya bersama umat, tapi juga ya lintas umat itu. Dan itu saya kira pengalaman yang menarik di Jepang, yang saya pernah rasakan ketika bermisi di paroki itu ya. Ya, ini Jepang memang begitu banyak hal yang mungkin ya. Mereka sangat inklusif dalam bukan dalam relasi sosial, tapi juga dalam hal agama juga ya. Adalah misalnya Indonesia tidak mungkin misalnya saya sebagai seorang imam Katolik kemudian masuk kepada grup aktivitas agama-agama lain ya. Dan misalnya tadi dalam core macam gitu atau dalam aktivitas, tapi di Jepang itu menjadi suatu hal yang mungkin karena itu kreativitas dari seorang misionaris seperti yang dikatakan oleh Pater Niko itu saya rasa memang itu mungkin untuk bisa direalisasikan di Jepang ya, dalam misi di Jepang ya. Jadi agama Kristen, misi Kristen sudah merupakan misi yang inklusif, tambah lagi dengan situasi masyarakat, sosial masyarakat yang kulturalnya yang juga inklusif. Saya pikir mungkin dengan ini kita bisa katakan bahwa misi di Jepang itu selalu mungkin ya. Misi di Jepang itu selalu mungkin. Ya, saya kira itu yang dan apa namanya itu kita harus bisa keluar dari istilahnya out of the box ya. Harus keluar dari zona nyaman mungkin barangkali ya. Dan kalau kita berani untuk keluar dari zona nyaman pasti kita akan menemukan misi-misi baru itu ya, yang barangkali selama ini tidak ada tapi sebenarnya ada ya kalau kita berani untuk jadi ini. Kita tidak harus membawa kitab suci lalu kemudian mewartakannya di stasiun-stasiun, tapi kita juga bisa masuk di stasiun-stasiun dan coba bergabung dengan apa yang ada di sana ya. Itu juga kan itu kan bagian dari kita punya itu juga. Bagian dari misi inkulturatif ya. Inkulturatif itu masuk dalam budaya orang dan kita
berada di sana dan itu juga bagian belajar dari sana. Belajar dari sana itu ya. Iya. Oke. Hmm. Mungkin masih ada yang Kemudian ada satu lagi berkaitan dengan core juga itu ya, karena saya juga kan itu suka untuk ini ya, macam semacam buat kelompok, macam kategorial ya semacam itu ya. Dan saya 3 tahun di paroki kecil itu di paroki Tono namanya itu ya. Di Vatikan. Di Vatikan itu prefecture itu. Di Vatikan, kemudian pindah ke katedral di Senda itu ya, di Kuskupan Senda itu ya. Dan saya di situ selama 3 tahun dan saya dipercayakan untuk tangani anak muda itu ya. Dan kebetulan di Senda itu ada istilah apa namanya, itu Tohoku Daigaku, itu Universitas Tohoku itu juga terkenal ya di Jepang itu, dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa asing ya yang ada di sana, baik dari Indonesia, dari Filipina, dari Eropa atau dari Amerika juga itu ya. Terus akhirnya saya ini, dan anak muda kan harus apa itu ya, mereka tidak hanya datang ke gereja itu untuk ikut misa ya, tapi mereka ingin sesuatu yang setelah misa itu apa yang mereka buat mereka semangat untuk datang lagi ke gereja itu ya. Dan saya pernah kumpul-kumpul dengan anak muda dan mereka mau buat apa atau ini untuk buat ini ya, macam mudika itu ya, macam mudika itu lebih hidup gitu ya. Dan terjadi ya. Dan setelah itu kami bentuk apa itu core itu ya, semacam core anak muda itu, dan apa namanya, joyful Kristen, dan sekarang itu masih ada itu ya. Joy itu namanya joyful, ya itu nama grupnya, grup anak muda itu, kelompok core itu joyful joy itu ya. Joy itu ya. Ada pokoknya apa, ada joy-nya. kita mewartakan bahasa Jepang atau tidak, itu bahasa mereka Inggris. menggunakan bahasa Inggris itu. Kami gunakan bahasa Inggris itu ya. Kami buat itu, dan satu orang Filipina yang belajar di sana juga, dia bilang, Pater, bagaimana kalau kita gunakan itu, karena misi kita itu untuk mewartakan kegembiraan kepada orang. Akhirnya bentuk itu dan kebetulan juga kan ada beberapa anak muda itu dari Nambe itu ya, dari Amerika Latin, dan mereka suka ini musik dan itu. Dan 1 bulan kalau saya tidak salah ingat, kami 2 kali itu ya latihan core, dan setelah core biasanya kami makan-makan, dan itu untuk mereka itu senang itu ya. Mahasiswa dari Indonesia juga senang, dan itu dari berbagai ini, orang Jepang juga ada, kemudian orang asing, dan semua bergabung di situ. Dan biasanya itu bulan Desember tanggal 24 atau 25 itu kami keliling ke itu kunjungi lodging home itu ya, rumah-rumah orang tua itu ya, rumah orang tua, untuk menyanyikan lagu-lagu Christmas, lagu-lagu Natal itu ya. Dan itu hal yang menarik ya, karena untuk mereka juga itu satu hal yang baru ya, itu dari orang-orang dari gereja. Orang-orang dari gereja itu datang menyanyi lagu-lagu Christmas di rumah-rumah jompo itu, yang bukan orang Kristen, bukan orang Kristen ya. Dan ini kan ini satu, dan sekarang saya kira masih berjalan ya di Senda itu. Dan itu saya dengan beberapa anak muda itu kamu yang inisiatif itu, dan sekarang masih berjalan. Dan setiap bulan Desember itu, saya kira bukan hanya bulan Desember, sekarang mereka mulai mungkin pokoknya dalam beberapa bulan, berapa kali mereka mulai untuk ini mengunjungi rumah-rumah orang tua. Kemudian kami pernah buat dulu, karena di kan tahun 2011 itu kan gempa besar gitu, tsunami di sana itu ya. Dan kami pernah menghibur itu orang-orang yang kehilangan rumah atau kehilangan keluarga itu, masuk ke tempat-tempat mereka untuk menghibur mereka dengan itu core atau dengan ya menyanyi semacam itu. Dan itu satu misi yang baik. Kayak mereka kan bisa dibilang orang SVD pertama yang bekerja di paroki di Senda ya. Senda itu ya. Kira-kira sejauh mana orang di sana tahu tentang SVD? Karena pengalaman saya juga pernah di sana, terus sebagai frater, tidak di paroki, tinggal di sebagai volunteer, tinggal di apa namanya, istilah rumah untuk para volunteer, tenda. Dan ada umat tanya kepada saya, Anda dari biar mana? Saya bilang saya dari
SVD. Lalu dia bilang begini, baru pertama kali saya bertemu dengan seorang calon imam SVD dan baru pertama kali saya dengar ada misionaris SVD. Ada biar SVD itu. Sejauh mana, apalagi begini, kalau di IVTK kan konteksnya kita punya kardinal kan juga dari sana. Apakah mereka kenal? Ya, sebenarnya karena IWTK yang itu kan kemudian ada, kalau Keuskupan Sendai kan ada beberapa kayaknya. Beberapa prefekturnya ya. Ada Sendai, kemudian Fukushima, kemudian Aomori juga tempat itu. Dan memang untuk SVD kan baru pertama kali juga. Arti kami yang pertama itu masuk di sana. Paroki bekerja di Keuskupan itu. Itu karena permintaan dari sana juga, karena setelah tsunami itu membutuhkan banyak imam bisa bantu umat-umat di sana atau semacam volunteer di sana itu ya. Dan ya untuk mereka juga ini ya baru SVD itu ya. Tapi sebenarnya kita punya konfrater juga kan dari ibaratnya macam Uskup Kikuchi sekarang itu kardinal ya, kardinal Kikuchi itu dia dari Miyako itu ya. Miyako itu dari Iwate Ken juga. Kemudian pastor pater siapa di Ishikawa kah? Ishikawa yang di Tajimi itu. Ishikawa juga dia dari Iwate ya. Tapi memang belum terlalu ini ya, belum terlalu dikenal umat itu ya. Itu biara SVD itu. Dan saya kira yang orang paling maksudnya umat di sana itu terbiasa dengan misionaris dari Dominikan itu ya, ada Dominico Kai dengan yang Kanada tuh apa namanya? Kemudian ada Quebec Kai dari Kanada. Kemudian kalau di bagian Iwate-nya itu ada yang dari Swiss itu, mereka bilang Bethlehem Kai itu ya, biara Bethlehem itu ya. Dan di seluruh Iwate dulu itu Bethlehem Kai yang tangani. Tapi sekarang memang sudah ditangani oleh Projo. Kemudian ada CCM juga di sana. Kemudian ada dari Senkyo Kai itu. Dari Meksiko itu. Meksiko, Guadalupe Kai ya, sekarang yang polisi di sana itu. Baik. Ya, tentang pastoral dan misi saya pikir sampai situ ya. Menjadi seorang formator di tengah situasi seperti dengan perbedaan budaya, perbedaan latar belakang itu pasti agak sulit itu ya.